Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anakku, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada saat ini kita diberikan waktu, kesempatan, dan kemampuan untuk sama-sama mengkaji ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, semoga sholawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, serta kepada tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang setia dan taat mengikuti ajaran sunnah-sunnah Rasulnya. Saudara-saudara ikhwatu iman, dalam kesempatan ini perkenankan untuk menyampaikan kajian yang sangat sederhana untuk memberikan tambahan pelajaran yang biasa diselenggarakan di channel Karakteristik Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi anak-anak sekolah yang memanfaatkan pembelajaran jarak jauh, juga dimanfaatkan pula oleh masyarakat yang memerlukan materi ini. Hadirin kaum muslimin, dikarenakan kondisi lockdown seperti sekarang ini, saya merasa perlu untuk membuat video yang bisa menunjang pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa-siswi. Namun juga tidak luput daripada seruan untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, karena kita selaku muslim merupakan kewajiban utama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semua rezeki yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa banyaknya, tidak terhitung jumlahnya itu, baik itu jenisnya maupun macam-macamnya, semua diperuntukkan untuk manusia dan semuanya halal dan boleh dikonsumsi. Sehingga datang suatu penjelasan yang mengharamkan makanan tersebut. Hadirin, menghalalkan suatu adalah harus berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Maka makanlah yang halal lagi baik, mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dari apa-apa yang Allah rezekikan, yaitu yang halal dan yang baik tadi. Washkuru nikmatallahi, lalu bersyukurlah atas nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepadanya saja menyembah. Quran
Surat An-Nahl ayat 114. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini adalah landasan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita kaum mukminin. Dalam ayat ini ada 3 perkara. Yang pertama adalah makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Makanan yang halal untuk dikonsumsi hendaknya memenuhi 2 syarat di dalam ajaran Islam itu, yaitu halal dan baik. Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi baik berdasarkan keterangan syar'i, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan kepada dalil nakli atau dalil akal pikiran kita. Semua perintah Allah bermakna wajib untuk dilakukan oleh kita. Makan termasuk kategori ibadah yang akan berpahala bagi pelakunya. Syaratnya adalah makanan yang kita konsumsi adalah halalan thayyibah, halal lagi baik. Hadirin kaum muslimin, halal adalah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan baik kategorinya itu harus memenuhi 3 unsur, yakni dari segi wujudnya baik, kemudian cara mendapatkannya baik, dan cara memprosesnya pun baik pula. Makanan yang termasuk baik atau disebut dengan thayyib harus baik menurut syara, bukan menurut akal. Oleh karena itu, kita ini makanlah yang halal. Karena makan yang halal adalah makanan yang dibolehkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan bisa berdampak menyehatkan kepada tubuh, walaupun tentunya tidak semua yang dikatakan baik itu pasti halal. Mari kita ambil contohnya yang baik itu tidak halal. Contohnya banyak orang yang meminum anggur Malaga di saat cuaca dingin misalkan. Sebagian orang akan mengatakan hal tersebut boleh dilakukan dengan alasan sekedar menghilangkan rasa dingin atau menghangatkan tubuh. Nah, apapun alasannya, yang dinamakan khamar menurut lisanul Arab ialah semua yang menghilangkan dan menutupi akal pikiran kita, tidak dikhususkan kepada benda tertentu. Oleh karena itu, anggur Malaga itu pun termasuk haram. Ia bisa jadi terbuat dari anggur ataupun bahan-bahan lainnya, tetap aja haram hukumnya ketika memadorotkan. Dalam hadis sahih yang diterangkan bahwa hakikat khamr adalah semua yang memabukkan. Kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu haram. Baik yang terbuat dari biji-bijian, gandum, ataupun madu. Bila memabukkan, maka disebut khamr. Dan Rasulullah SAW melarang mengkonsumsinya karena termasuk at-thayyibat. At-thayyibah artinya haruslah baik makanan itu, karena harus baik menurut syara,
bukan baik menurut hawa nafsu kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perintah yang kedua dari ayat tersebut adalah washkuru ni'matallahi, bersyukurlah atas nikmat Allah. Bersyukur karena Allah telah memberi rezeki, artinya karena kita diberikan rezeki, dan tentu hak daripada kenikmatan itu adalah rasa syukur. Maka sangatlah pantas jika manusia bersyukur, karena seandainya tidak mau bersyukur, alangkah bodohnya manusia, alangkah tidak memiliki sikap ingin membalas kebaikan kepada si pemberi kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak bersyukur, harusnya kita memuji Allah dalam setiap saat, mentaati Allah dalam setiap kesempatan, serta melakukan perkara-perkara yang Allah cintai dalam keseharian kita. Lalu kita meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu bersyukur, maka kami akan tambah rezekinya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun sekiranya kamu tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Maka syukur nikmat di dalam Islam itu adalah akan terjadi kecuali seorang muslim tahu dan sadar benar bahwa nikmat itu telah dirasakan olehnya. Tapi syukur bukan sekedar hanya mengucapkan ucapan seperti alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hanya itu. Bukan hanya penghias bibir, namun hakikat syukur ialah mendayagunakan atau mempergunakan nikmat-nikmat untuk kebaikan. Menggunakan nikmat-nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk bersyukur manakala kita bisa memelihara dan mengembangkan sumber bahan makanan yang tadinya tidak ada, supaya terus bisa berjalan di permukaan bumi ini, bisa menanami hutan-hutan yang gundul, tanah-tanah yang kering dan tandus, serta kita bisa menanami tanah-tanah yang liar, sehingga kita ini menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian perintah yang ketiga di dalam ayat tersebut berbunyi in kuntum iyyahu ta'budun, sehingga jika seandainya kamu kepada-Nyalah menyembah, kepadakulah menyembah. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah, artinya seorang muslim ketika berbicara menyembah itu pasti hanya menyembah kepada Allah. Dan sepatutnya kita hanya menyembah Zat yang maha memberi manfaat tadi. Kita hanya menyembah Zat yang maha pemberi rezeki. Dan kita hanya menyembah yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti diperintahkan di dalam Al-Quran. Hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memberikan, memohon pertolongan. Beristi'anah artinya memohon pertolongan kepada Allah semata. Hadirin, itulah makna global daripada surat An-Nahl ayat 114 tadi. Hal ini merupakan sebuah pernyataan sikap, ya, kesiapan dari makhluk
dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya dari seorang abdun memberikan sebuah pernyataan kepada Allah, kepada ma'bud yang disembah, dari seorang insan kepada ilahi, bukan pernyataan yang kayak kontrak politik di mana yang satu dengan yang lainnya saling menguntungkan. Ya, dikatakan simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan kedua belah pihak. Bukan itu. Pernyataan tadi murni keluar dari hati sanubaris seorang hamba, seorang abdun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demi kepentingan manusia itu sendiri, bukan karena kepentingan Allah. Jadi kontrak atau pernyataan tadi bukan semata-mata untuk Allah. Ibadah manusia tidak diperlukan oleh Allah. Yang diperlukan oleh Allah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat ibadah adalah kepentingan hakikatnya kepada manusia itu sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, serta anak-anakku ikhwatul iman yang sedang belajar di rumah. Pengaruh makanan yang haram itu bisa menyebabkan, pertama, rusaknya amal dan akal. Hadirin, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menerangkan pengaruh makanan terhadap jasmani dan rohani seseorang. Jika manusia sudah terbiasa mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang diharamkan oleh Allah, umpamanya miras, narkoba, atau zat-zat adiktif lainnya, tentu orang tersebut akan merasakan akibat buruk dan bahaya yang ditimbulkannya, baik bagi dirinya maupun orang lain. Karena kesadaran orang yang mengkonsumsi narkoba, zat-zat yang diharamkan oleh Allah, tentu kesadarannya akan terganggu, akal sehatnya akan berkurang, dan seringkali kecanduan miras atau zat-zat adiktif suka melakukan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran di dalam masyarakatnya. Umpamanya saja pembunuhan, pemerkosaan, atau tindakan kriminal lainnya. Maka daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu surat Al-Quran mengingatkan dengan kalimat la tufsidu fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Baqarah ayat 11. Maknanya adalah seorang yang mengadakan kerusakan di bumi itu adalah mengadakan huru hara, lalu juga menyebarkan fitnah dan bersifat safih, yakni bodoh, yakni kurangnya akal dan rusaknya pandangan. Maka sudah barang tentu seorang peminum khamr itu kolbunya akan senantiasa jauh dari hidayah dan sulit menemukan jalan yang lurus. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kolbunya orang yang peminum khamr itu sudah ditutupi oleh plek-plek dosa yang dia torehkan ke dalam kolbunya, lalu rusaklah segala amalnya. Hadirin sekalian, nauzubillah. Anak-anakku dan saudara-saudara ikhwatu iman, jika manusia sudah rusak kesehatan fisiknya, demikian pula terganggu fungsi-fungsi badaniahnya, maka dalam keadaan bahaya yang sangat besar sekali bagi dirinya maupun lingkungan masyarakatnya, sehingga ia akan kehilangan fungsi kemanusiaannya.
fitrah kemanusiaannya akan terbenam dalam lumpur dosa dan kemaksiatan yang dalam. Ia bukan lagi seperti manusia, ibarat binatang yang mudah dihalau dan dihardik oleh sang majikan kesana kemari. Tidak tahu tujuan hidup sebenarnya, hilang masa depannya, sirna pula seluruh kebahagiaan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah analogi untuk perilaku orang seperti ini, yakni dengan perumpamaan seekor binatang yang hidup tanpa dilengkapi dengan akal dan pikiran, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Nauzubillahi min zalik. Yang kedua, akibat buruk daripada miras ini atau makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah kalimat, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihkan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, dan Allah akan mengajab mereka karena Allah tidak menyukai sikap berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan pun termasuk sifat sombong yang sangat dibenci oleh Azza wa Jalla. Hadirin, ini adalah berdasarkan Al-Hadis An-Nasa'i dan dari Ibnu Majah. Hadirin kaum muslimin, An-Nasa'i dan Ibnu Majah telah meriwayatkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kullu wasrabu, makan dan minumlah, watasaddaqu, dan bersedekahlah, wal basu fi ghairi makhilatin, pakailah pakaian dan tanpa bersikap sombong dan membanggakan diri, wala sarafin, tanpa berlebih-lebihan." Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum sikap berlebih-lebihan dan sombong ini sesuai dengan bahaya dan kerusakan akibat yang ditimbulkannya, disebabkan melanggar fitrah kemanusiaan, melanggar sunatullah karena telah merusak diri sendiri dan lingkungannya. Hadirin, yang ketiga, akibat buruk daripada makanan yang haram ini adalah akan terjauh dari syariat Allah disebabkan telah melampaui batas. Hadirin kaum muslimin, Allah tidak mengharamkan makanan yang baik, namun ketika manusia itu melanggar batas, melampaui dengan cara berlebih-lebihan dalam penggunaannya, maka Allah itu memberikan peringatan keras kepada manusia dengan teguran, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Maka sunnah Rasul mengajarkan pula, jika kita beraktivitas makan, ingin punya pahala kebaikan dari hal tersebut, maka hal-hal yang harus diperhatikan dan harus diutamakan adalah jika kita makan dan minum melebihi kapasitas perut kita umpamanya, sehingga menimbulkan sakit atau tidak mengikuti tuntutan sunnah Rasulnya, lalu
Begitu pula adab-adab dan tata caranya sangat jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulnya. Umpamanya yang saat ini sudah sering atau jadi tren dan gaya hidup zaman modern, yakni hampir di setiap upacara pernikahan suka diadakan standing party dalam jamuan resepsinya. Nah, kebiasaan ini yang demikian ini pun termasuk melanggar syariat Allah, melanggar batas-batas syariat. Lebih jauh lagi, termasuk melanggar batas-batas antara hak dan batil. Adalah jika seseorang juga bisa menentukan atau berani menentukan bahwa makanan itu haram, sedangkan makanan haram itu tidak ditentukan, sudah ditentukan kehalalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanggar aturan seperti itu pun merupakan melanggar fitrah kemanusiaan. Karena apa? Semestinya dia bisa menikmati makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah dan makanan itu baik-baik, lantas dia mengharamkan makanan itu. Dia melarang dirinya sendiri dengan cara mengharamkannya. Mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan itu adalah dosa besar dan penghalalan. Sedangkan penghalalan ataupun pengharaman sesuatu ditentukan atau merupakan kebijakan atau hak Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah doa orang yang memakan makanan yang haram itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya terlihat kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Robku, padahal makanannya haram dan mulutnya juga disuapkan dengan yang haram, maka bagaimana diterimakah doa itu? Hadis ini menjelaskan bahwa doa orang yang memakan makanan yang haram tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasar kepada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, betapa sayangnya hadis Rasulullah itu begitu tegasnya mengajarkan bahwa doa itu tidak akan diterima ketika seseorang memakan makanan yang haram. Alangkah sayangnya, padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan keleluasaan untuk kita bisa berdoa dan pasti doanya itu dikabulkan. Dan doa yang paling sering kita dengar, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka kami akan mengijabahnya. Tetapi sayang bagi orang yang memakan harta atau makanan yang haram, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang mampu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bermunajat. Semoga kita tetap dijauhkan dari bahaya dan malapetaka, dengan tetap diberi keselamatan agar kita tetap mampu melaksanakan ketaatan beribadah, terutama ibadah syaum di bulan suci Ramadan yang suci ini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.